Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang menghakimi. Rupanya Tuhan Yesus itu paling tidak suka kalau kita menghakimi. Dan salah satu efek dari menghakimi itu adalah kita menjadi munafik. Dan karena itu Tuhan Yesus paling tidak suka dengan orang-orang Farisi yang munafik, yang menyatakan kesalahan orang lain tetapi lupa melihat kesalahannya sendiri. Dan itu efek dari menghakimi. Karena itu dalam Matius bab 7 ayat 1-5 dikatakan, janganlah kalian saling menghakimi. Karena penghakiman yang kamu berikan kepada orang lain, ukuran yang kamu pakai itu akan kamu terima juga pada akhirnya. Dan memang itu benar. Salah satu kerugian dari menghakimi adalah tidak bisa melihat kebaikan orang yang kita hakimi. Karena begitu menghakimi, kita lalu terfokus pada hal negatif yang menjadi objek penghakiman kita. Dan itu pasti keliru. Mengapa? Karena menurut Yesus, kalau kita menghakimi itu seperti melihat selumbar di mata saudara kita, padahal di depan mata kita itu ada balok yang besar yang menutupi. Pasti keliru, itu pasti bukan selumbar. Dan memang benar, menghakimi itu pasti keliru karena apa yang dilalui oleh orang yang kita hakimi itu kita tidak ngerti. Mengapa orang itu bisa mengambil keputusan seperti itu, kemudian bertingkah seperti itu, kita nggak ngerti. Kalau kita mengerti apa yang dia lalui, kemudian kita tidak menghakimi, dan kemudian kita justru ingin mencintai dan menyelamatkan. Dan persis itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes bab 3 ayat 16, tetapi persisnya ayat 17, karena yang terkenal biasanya Yohanes bab 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena itu ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkannya. Lalu ayat 17 dikatakan kelanjutannya. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan oleh Dia. Jelas sekali. Dan memang itu benar. Keselamatan kita itu karena pengampunan dosa. Bukan karena kita baik. Bukan. Kidung Zakaria jelas mengatakan itu. Yohanes diminta untuk menjadi pewarta tentang keselamatan yang merupakan buah dari pengampunan dosa. Jelas. Tetapi paham yang kita miliki adalah bahwa kita harus tanpa dosa. Pertama itu tidak mungkin, tidak realistis. Tetapi kemudian selalu protesnya adalah, lah kalau kita tidak berusaha untuk tidak berdosa, lalu gimana? Kita berdosa terus. Masalahnya bukan berusaha tidak berdosa. Tetap harus berusaha, tetapi mengakui bahwa berusaha untuk tidak berdosa pun tetap berdosa. Justru dengan mengakui dan menerima bahwa kita memang orang berdosa tetapi dikasihi oleh Tuhan begitu rupa, diterima apa adanya, justru itu yang membuat kita bertobat. Kalau begitu lalu bagaimana Romo? Apakah kita tetap harus tinggal di dalam dosa terus? Tidak. Yang penting adalah tidak menghakimi tetapi bertobat. Ada ungkapan yang mengatakan seperti ini, ungkapan bijak tentu. Kalau melihat orang yang baik dan pandai, belajarlah supaya bisa sama seperti dia. Tetapi kalau ada orang yang jahat dan berdosa, cepat-cepatlah lihat dirimu. Jangan-jangan kamu perlu bertobat juga dalam hal itu. Nah, itu yang penting. Bukan segera menghakimi orang itu. Karena kemudian tidak melihat bahwa di dalam diri kita juga ada. Itu kelemahan menghakimi itu.
merasa diri baik padahal sama saja. Yang berikutnya, sebetulnya ketika kita menghakimi, itu merupakan proyeksi bahwa kita juga sering menghakimi diri kita sendiri. Dan itulah sumber masalah. Ketika kita biasa menghakimi diri sendiri terus-menerus, kita tidak nyaman dengan diri sendiri. Kita terpisah dengan diri sendiri. Kita tidak bisa mencintai dan menerima diri apa adanya. Dan itu sumber kita tidak bisa mencintai sesama. Itu sumber kita menghakimi sesama. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita sering menghakimi sesama, coba lihat. Itu adalah proyeksi, cermin bahwa seringkali kita juga menghakimi diri sendiri. Kurang bisa menerima diri kita apa adanya. Padahal itu persis pesan dari Tuhan. Kita itu pantas dicintai. Karena Tuhan mencintai kita. Bahkan Tuhan itu tidak memperhitung-hitungkan dosa-dosa kita. Tidak. Tidak. Tuhan menerima kita itu apa adanya. Karena Tuhan menciptakan kita itu baik. Sesuai dengan gambar dan citra Tuhan sendiri. Mungkin gambaran yang paling indah adalah gambaran anak yang hilang itu. Sesudah hilang, pergi menghabiskan harta benda warisan orang tuanya, jatuh miskin, sesudah berbuat segala macam dosa, dia kembali. Dan bapaknya menerima dia sejak pertama. Bahkan mungkin sejak dia pergi meninggalkan rumah, sudah diampuni. Sudah diterima. Karena itu tidak ada penghakiman, kata-kata penghakiman sedikit pun keluar dari mulut si bapak itu. Yang ada adalah pengampunan dan penerimaan secara utuh, total acceptance tanpa syarat apapun. Dia kemudian berkata kepada para pembantunya, para karyawannya, ambil pakaian yang terbaik, ambil sandal yang terbaik, ambil cincin, kenakan pada jarinya. Tidak ada kata-kata celaan, teguran, tidak ada. Ambil lembu yang paling tambun, sembelih, kita pesta. Lihat, itulah kasih. Kasih itu tanpa syarat. Kasih itu adalah penerimaan total. Menerima total. Karena itu gereja menyediakan sakramen pengampunan dosa. Anda datang ke sakramen pengampunan dosa pasti diampuni. Pasti. Karena fokus sakramen pengampunan dosa adalah mengampuni, bukan menghukum. Kalau toh ada penitensi, biasanya romonya mengatakan, nanti sebagai tanda syukur karena kamu sudah diampuni, berdoalah 3 Salam Maria. Itu tanda syukur karena diampuni, karena dicintai. Tanpa syarat. Nah, daripada kita menghakimi, kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi. Mengampuni. Tapi Romo, saya itu kan juga orang berdosa. Saya itu punya kelemahan-kelemahan. Boleh. Tetapi semua orang begitu. Siapa yang tidak punya kelemahan? Tapi Romo, saya kan harus jadi baik. Tidak boleh berdosa. Benar. Tetapi kan kita tetap berdosa. Persoalannya adalah apakah kita bisa menerima diri kita apa adanya. Berdamai dengan diri sendiri. Dan kemudian bisa berdamai dengan orang lain. Kemudian bisa berdamai dengan Tuhan. Tetapi mungkin itu sulit. Harusnya memang dibalik. Tuhan itu sudah berdamai dengan kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal itu untuk menebus dosa kita. Kita itu tetap berdosa tapi sudah dibayar lunas. Kitanya tetap berdosa, tetapi Tuhan sudah membayarnya sehingga dosa kita itu tidak diperhitungkan. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan, itu kata pemazmur. Dan memang begitu.
kita itu seharusnya berbahagia. Pertama-tama karena kita itu diampuni oleh Tuhan, diterima apa adanya, dan kemudian kita harusnya menerima diri apa adanya juga. Kemudian bisa menerima yang lain apa adanya, lalu bertumbuh bersama. Sebetulnya itu. Karena itu menghakimi sungguh-sungguh tidak berkenan kepada Allah. Dan sia-sia soalnya. Tidak berguna sama sekali. Tapi Romo, penghakiman itu kan perlu untuk bertumbuh. Saya kira tidak. Seringkali justru penghakiman itu menjatuhkan orang. Karena orang pasti akan mengidentifikasikannya. Dan mengatakan, oh iya ya, benar ya. Karena setiap orang itu memang pada dasarnya kritis terhadap diri sendiri juga, kritis terhadap orang lain, kritis terhadap diri sendiri juga. Dan ketika ada orang yang mengkritik, dia mengafirmasi. Dan makin beratlah lukanya. Makin jauhlah jarak antara dirinya dengan dirinya sendiri. Merasa terasing, merasa tidak pantas, merasa tidak puas. Dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri itu justru yang kemudian yang keluar adalah ketidakpuasan terhadap sesama. Kita mestinya menerima diri kita apa adanya karena Tuhan sendiri tidak menghakimi kita. Yang paling penting kita itu bertobat, berusaha, belajar, menjadi makin baik tanpa merasa bahwa kita harus bersih dari dosa dalam arti kita bisa. Tidak. Kalau toh kita berdosa tinggal bertobat saja, tidak usah menghakimi terlalu berat. Karena kemudian itu membebani kita. Karena itu mencintai sebetulnya adalah membuka diri terus-menerus untuk lebih memahami, lebih mengerti, dan lebih menerima. Mencintai itu seperti menghilangkan balok di mata kita. Supaya kita bisa melihat saudara kita itu lebih utuh, lebih penuh. Dan kemudian bisa menerimanya. Oh, ternyata saudara kita itu kebaikannya banyak. Nah, itu berhenti menghakimi. Karena menghakimi itu seperti menutup mata kita dengan balok. Lalu kita tidak bisa melihat kebaikan saudara-saudari kita. Maka mencintai itu menyingkirkan balok itu. Menghilangkan penghakiman, kemudian melihat yang positif, yang baik dari berbagai segi. Yang masih banyak yang belum kita tahu. Dan kemudian kita bisa menemukan dasar untuk bersuka cita. Wow, ternyata saudara kita itu segi positifnya banyak. Hanya selama ini rupanya tidak kelihatan karena saya fokus pada selumbar pada mata saudara saya itu yang sebetulnya salah karena ada balok di depan mata saya. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah sumber dari penghakiman itu adalah kita menghakimi diri sendiri lebih parah. Coba saja, kalau Anda bercermin, pasti yang Anda perhatikan lebih banyak adalah kekurangannya. Alisnya kurang tebal lah, ambil pensil ditebalin. Nah, matanya terlalu sipit lah, dikasih hitam-hitam supaya lebar. Itu terus yang kelihatan. Kita tidak pernah puas dengan diri sendiri. Kita tidak pernah bisa menerima diri sendiri. Kasus-kasus di Korea katanya, begitu operasi plastik 1 kali, membuat bibir lebih tebal misalnya, dia tidak akan pernah berhenti. Terus akan membuat telinganya lebih bagus lah, hidungnya lebih mancung lah, matanya lebih besar lah. Kalau yang besar dikecilin, tidak bisa puas. Itu adalah proyeksi cerminan bahwa kita sendiri tidak pernah bisa menerima diri kita apa adanya. Dan itu sumber kita tidak bisa menerima saudara kita apa adanya juga. Dan yang ada adalah penghakiman. Padahal persis itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan bahkan menyatakan dengan kematiannya bahwa kita itu diampuni apa adanya, diterima sepenuhnya tanpa syarat. Dan itulah sumber keselamatan dan kebahagiaan kita. Maka mari kita belajar dari Tuhan sendiri. Supaya kita bisa merasa dicintai adalah membayangkan. Membayangkan orang yang sangat mencintai kita. Dan orang yang sangat mencintai kita itu tahu bahwa kita punya kekurangan. Orang yang benar-benar mencintai kita, dia tidak akan pergi karena kesalahan dan dosa kita.
tetapi justru datang untuk meneguhkan dan mengatakan bahwa meskipun kamu punya kekurangan, aku menerimamu apa adanya. Itu orang yang mencintai kita. Nah, dengan membayangkan itu kemudian kita bisa menerima, oh ya, orang yang mencintai saya saja menerima kok. Jadi ya saya tinggal menerima diri lalu berusaha menjadi lebih baik, tidak menghakimi terus-menerus. Kemudian sesudah membayangkan orang yang mencintai kita itu bisa menerima kita, kekurangan kita apa adanya, bayangkan itu Tuhan. Nah, lebih lagi tanpa syarat sama sekali. Dan itulah keselamatan, itulah shalom. Tuhan menerima kita tanpa syarat. Keselamatan adalah buah pengampunan dosa. Lihat Kidung Zakaria, jelas dikatakan hal itu. Dan memang dalam Yohanes bab 3 ayat 17, Allah mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi memang kita adalah orang berdosa yang diampuni. Simul justus et peccator. Karena itu kita sendiri tidak boleh terlalu keras dengan diri sendiri. Justru menerima diri apa adanya dengan rendah hati. Bahwa saya juga punya kelemahan, tetapi punya kelebihan juga. Saya punya dosa, tetapi Tuhan mencintai saya. Dan karena itu bisa rileks dengan diri sendiri, bisa nyaman dengan diri sendiri. Maka benar, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.